Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Dalam upacara peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri, Sekretaris Jenderal KPK sekaligus Ketua Korpri KPK Cahya H. Harefa menyampaikan, Korpri berperan strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang profesional, bersih, dan berintegritas. Ia menilai seluruh ASN termasuk insan KPK perlu memperkuat pengabdian kepada masyarakat dan negara melalui pelayanan tulus dan berintegritas. Tema bersatu, berdaulat bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju, menegaskan komitmen ASN menjaga persatuan, soliditas, profesionalitas, dan integritas menjalankan amanah negara. KPK melantik Kepala Rumah Tahanan baru Togi Robson Sirait. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum krusial guna memperkuat benteng keadilan dan integritas penegakan hukum, sekaligus menegaskan komitmen untuk memastikan pelanggaran integritas masa lalu tidak terulang. Pengelolaan rutan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kedisiplinan penghuni. Lebih dari itu, rutan merupakan ruang yang harus menjunjung prinsip kemanusiaan, memberikan kepastian layanan, serta menjaga marwah proses hukum. KPK menahan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek pembangunan dan pemeliharaan proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Medan. Kedua tersangka tersebut yaitu MHC sebagai ASN pada DJKA Kementerian Perhubungan, sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021 hingga 2024, dan EKW selaku pihak swasta. Para tersangka ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi KPK menggelar pelatihan pengelolaan barang bukti guna memastikan kapasitas teknis untuk menjaga nilai aset dari masa ke masa, sehingga mampu berkontribusi optimal memulihkan kerugian negara. Selama 3 hari, peserta diberikan berbagai materi mulai dari identifikasi dan autentifikasi pada sistem kerja jam quartz dan mechanical dan metode perawatan produk. Peserta berkesempatan mempelajari pengelolaan logam mulia dan batu mulia bersama praktisi perhiasan atau barang berharga dari PT Pegadaian. Peserta juga berkunjung ke rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rukbasan KPK dan menerima pembekalan serta praktik langsung mengenai inspeksi kendaraan bermotor yang menjadi salah satu aset bernilai tinggi dalam penanganan tipikor. Sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025, KPK bersama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meluncurkan buku Korupsi dalam Khazanah Arsip, Jejak Korupsi dari Masa VOC hingga Masa Kolonial Belanda. Buku ini membuka rekam historis penyimpangan kekuasaan di Indonesia dan diperkenalkan dalam acara peluncuran di kantor ANRI, Jakarta. KPK menilai buku ini membuka ruang pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar korupsi di Indonesia. KPK menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan fondasi pengetahuan historis yang kokoh. Kegiatan ini menegaskan komitmen KPK dan ANRI dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan basis pengetahuan historis. Sementara di SKK Migas, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan harapan untuk kemandirian energi nasional atau swasembada energi mustahil dicapai tanpa integritas di sektor minyak dan gas. KPK menekankan partisipasi dan kolaborasi ini penting bagi pengelolaan sumber daya alam atau SDA, khususnya pada SKK Migas, sebab migas merupakan aset negara sehingga manfaat dan penerimaannya harus dimaksimalkan bagi kesejahteraan rakyat. KPK resmi mengumumkan gelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025 sebagai gerakan kolaborasi nasional yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 6 hingga 9 Desember 2025 dengan mengusung tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Hakordia 2025 dirancang sejalan dengan arah kebijakan nasional Asta Cita. Rangkaian Hakordia akan dimeriahkan dengan suguhan pagelaran seni budaya yang terdiri dari pawai budaya dan nada wicara. Sementara perayaan puncak pada 9 Desember 2025 akan menampilkan seni budaya dan peluncuran sejumlah program anti korupsi nasional di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta.
KPK menegaskan pentingnya budaya berbagi pengetahuan sebagai kekuatan organisasi di tengah dinamika perubahan dan tantangan kepemimpinan. Pesan itu mengemuka dalam Anti-Corruption Knowledge Week atau EKNOW 2025 bertema Berani Berbagi, Siap Berinovasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga tradisi intelektual serta membangun ekosistem pengetahuan organisasi yang diwariskan lintas generasi. Selain itu, pada kegiatan EKNOW juga dilakukan peluncuran buku Catatan Kepemimpinan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2019 hingga 2024 turut menjadi upaya KPK guna merefleksikan praktik dari periode sebelumnya. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan, buku ini bukan sekedar dokumentasi, melainkan cermin pembelajaran serta refleksi mendalam dari para pimpinan dan Dewan Pengawas. Melalui rapat koordinasi dan supervisi, KPK bersama pemerintah daerah Blitar, Jawa Timur berupaya memetakan kerawanan tata kelola anggaran daerah serta langkah perbaikan yang perlu diambil. KPK kemudian merekomendasikan sejumlah langkah yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Pemda Blitar, seperti mengevaluasi efisiensi e-purchasing pada pembelian PBJ, memastikan data penerima hibah dan bantuan keuangan terintegrasi dalam satu sistem data terpadu guna mencegah pemberian ganda atau berulang, hingga menyusun analisis standar belanja atau ASB secara efisien, efektif, fleksibel, seragam, partisipatif, dan transparan. Pendidikan anti korupsi merupakan ujung tombak dalam memutus rantai korupsi di lingkungan perhubungan. Hal itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada lingkungan Kementerian Perhubungan. Melalui sinergi Trisula Anti Korupsi, KPK berharap nilai-nilai anti korupsi dapat disebarkan dengan baik. Hal ini demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, khususnya di sektor transportasi yang merupakan urat nadi logistik dan mobilitas nasional. Di tengah kian ketatnya persaingan global, Indonesia mengirim sinyal kuat bahwa integritas bukan lagi jargon, melainkan strategi ekonomi layaknya mata uang baru investasi. Dalam forum Responsible Business Forum 2025 bertema Anti-Corruption at the Heart of ESG, Driving Sustainable Development and Impact Investment, KPK menempatkan isu anti korupsi di jantung agenda Environmental, Social, and Governance atau ESG. KPK mengajak regulator lain, dunia usaha, dan asosiasi industri memperkuat kolaborasi melalui pedoman sektoral, pelatihan bersama, hingga pemanfaatan teknologi regulasi guna memangkas celah korupsi yang kerap muncul dalam perizinan dan pengadaan. Ribuan warga memadati jalur Malioboro hingga kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta pada pagelaran seni dan budaya yang menjadi rangkaian menuju puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025. Selama 2 hari, 6 hingga 7 Desember 2025, area Titik Nol Yogyakarta menjadi panggung terbuka bagi ekspresi budaya dari berbagai komunitas. Pagelaran seni dan budaya ini merupakan bagian dari perjalanan menuju puncak Hakordia 2025 dengan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Melalui seni, budaya, dan ruang publik, KPK bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat berusaha membangun ingatan kolektif bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar kerja institusi, melainkan gerak bersama. Masih dalam rangkaian puncak perayaan Hakordia, di sudut Pendopo Wiyata Praja Kepatihan Yogyakarta, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo memberikan edukasi anti korupsi untuk anak PAUD. Edukasi ini dilakukan dengan membacakan cerita tentang si jujur dan si curang. Kisah sederhana itu mengajak anak-anak mengenal perbedaan antara perilaku baik dan tidak baik. Pada setiap bagian cerita, Ibnu mengajak anak-anak menebak mana tindakan yang benar. Melalui permainan, cerita, dan interaksi langsung, KPK ingin menguatkan komitmen bahwa pencegahan korupsi dimulai dari ruang terkecil, yaitu ruang bermain anak-anak. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama Desember tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.